Iya, betul. Tapi pernah pasti dong, pernah konflik dong. Pasti. Awal-awal masuk kuliah kan, ini di mana? Gue di mana gitu kan? Iya. Ya, kuliah kan beda banget karena SMA, apalagi waktu presentasi dong. Iya, benar. Apalagi tekanan dilihatin dosen tuh, tekanannya. Ada cuman teman sebatas kenal sama teman-teman yang beneran teman. Seenggaknya punya satu atau dua yang beneran teman itu kan. membantu banget kalau misalkan Betul, lagi betul, terpuruk betul. ya. Oke, selamat datang di podcast Boleh Bicara. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu dari mana nih, Kak? Ya, kita kenalan dulu Kita kali ya kenalan sama dulu, namanya. ya. Oke. Boleh. Boleh bisa dikenalin dulu? Namanya siapa? Oke, aku namanya Ebriani. Oke. Dipanggil apa nih? Ebri atau Ebri. kalau udah teman dekat tuh Ebing. Oh, Ebri kali ya. Boleh. Kampus mana, Kak? Kalau Aku boleh dari tahu. Universitas Pendidikan Indonesia. UPI. Iya, UPI. Oh, Bandung berarti ya? UPI Bandung. Betul, Bandung. Di Bumi Siliwangi. Oh, mau Siliwangi. Wah, jauh coba. Berarti ngekos ya? Iya. Ngekas. Kalau beta semester berapa nih? Baru banget semester 2. Baru semester 2. Berarti sama sama kita ya? Sama kita. Jadi, chill. Sial lah. Berarti gua lu apa gimana nih kita? Boleh. Gua lu aja ya. Oke. Oke, dah. Berarti di Bogor sampai kapan? Besok udah pulang ke Bandung. Besok pulang. Oke, berarti kita dapat kesempatan ya. Iya, betul. Hari terakhir untuk mengundang KFB. KFB. Jadi Apa nih yang bakal kita bahas kali ini buat kayak Ebri ini? kita bakal ngebahas pokoknya lengkap, nanti stay tune aja deh. Nah, jadi gua denger nih Kak Ebri ini dijuluki dengan apa? Keambisannya. Bukan, satu lagi tuh biasa dijuluki dengan kata apa? Pembantai. Nah, Pembantai. itu bisa diceritain nggak kenapa bisa dijuluki Pembantai. Iya, kenapa SMA? waktu SMA itu dijuluki pembantai? Tadi itu sebenarnya ceritanya sangat-sangat nggak disangka-sangka gitu ya. Karena itu cuman kayak asal ngomong aja gitu, kayak soalnya waktu itu ada satu teman yang kayak ya biasalah kayak kalau di kelas kita bicara terus cek-cek gitu, terus aku bilang kayak ya udah aku bantai gitu. Jadi kayak istilahnya itu kayak cuman ya sebut aja gitu istilahnya, terus jadi dikenal sama satu kelas tuh itu. Jadi kalau ketemu oh ini yang suka mau ngebantai gitu. Berarti Kirain sih. kalau pembantu itu ambisius ya, Iya. memiliki jiwa ambisius dan rajin nih kayaknya nih. Kayaknya rajin nih kayak Ebri. Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu karena yang nilai kan orang lain kan, bukan aku gitu. Tapi terlepas dari julukan itu, kamu, aduh nggak apa ya kamu ya, dikenal rajin ya kan, rajin dan ambisius. Nah biasanya orang rajin itu kan apa, memanage waktu dengan baik, nah ya bisa mengatur waktu dengan baik. Iya. Nah, punya tips gak nih Kak Ebri? Kak Ebri ini buat kalau- teman-teman iya. podcast, Kalau ngatur waktunya Iya. gimana tuh? Buat jadi kan ambis ya. antara belajar, organisasi, Iya, belajar, dan lain-lain pokoknya deh. Dengar-dengar pun Kak Ebri ini join pramuka. Nah. Dan otomatis pramuka itu kan ya kita tahu sendiri banyak banget kegiatannya dong. Nah, itu gimana gimana cara caranya memanage waktunya? nyimbangin antara ekskul sama belajar? Gimana tuh? Kalau aku sendiri harus tahu prioritas ya. Kalau misalkan kan di sekolah nih, contohnya waktu SMA aku pramuka gitu, tapi ya tujuan utama aku adalah belajar gitu. Jadi utamain atau prioritasin yang belajar itu. Nah kalau untuk ekskul itu kan ya bisa nambah-nambah pengalaman gitu ya. Jadi gimana cara nge-manage waktunya, kita imbangin dulu kayak kegiatan yang penting itu yang mana gitu. Jadi pertama prioritasin, kedua kayak imbangin dulu, misalkan kalau di pramuka yang penting kayak ada lomba atau ikut pramuka Garuda itu ya berarti fokusnya ke situ dulu gitu. Jadi sesuai fokus dan prioritas sih kalau nge-manage waktu itu. Tapi ikut lomba pernah tuh? Pernah. Juara? Alhamdulillah juara. Tapi kalau boleh tahu ya, pramuka ini emang kayak padat banget apa enggak sih jadwalnya? Kayak soalnya kakak aku tuh ikut pramuka sampai ke Kalimantan gitu. Iya. Nah itu tuh bingung tuh, emang sepadat itu jadwalnya apa gimana? Iya betul, kalau apalagi kalau penegak gitu ya, jadi setiap kegiatannya ada gitu. Apalagi kalau misalkan penegak tuh fokus utamanya adalah ke masyarakat gitu. Nah jadi emang setiap kalau misalkan di internal sekolahnya aja kita ada setiap latihan rutin di setiap hari Jumat kalau dulu ya. Jadi emang padat sebenarnya, kayak
ikut latihan rutin, terus kayak misalkan ada proker lain kayak Karupa dan lain sebagainya. Jadi emang padat sih. Berarti pramuka tuh emang. Berarti hebat ya Gabri bisa manage waktu dengan baik ya. Apalagi kan belajar organisasi, tapi ya kalau boleh tahu, emang kalau misalnya kita udah lulus nih, kan udah lulus dong kayak ini. Cuman masih aktif gak pramuka? Sebenarnya bisa lanjutin ke Pandega dan di UPI sendiri sebenarnya ada gitu, cuman nggak aktif. Jadi aku memilih untuk tidak bergabung kembali gitu. Jadi tapi kalau di kuliah ikut organisasi lain nggak? Ikut, baru banget ikut himpunan. Ini sebelah himpunan. Kalau boleh tahu, ini fakultas apa kayak ini kita fakultas ekonomi dan bisnis. Sama dong. Sama. Jurusan Pendidikan ekonomi. Wah. Kita juga belajar ekonomi. Kita walaupun jurusan bisnis digital juga belajar ekonomi. Iya, betul. Cuman karena kan join himpunan udah semester 2. Itu waktu masuk himpunan tuh kayak itu seleksi dulu apa enggak sih? Iya. Seleksi. Iya, bahkan ada tes administrasi, tes wawancara baru dipilih gitu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Wawancaranya sebenarnya agak ini tapi lancar-lancar alhamdulillah. Sekarang kan KFB ini kuliah di Bandung kan ya, jauh dari keluarga nih pasti. Iya, pasti jauh dari keluarga dong. Nah, yang pengen kita tanyain tuh gimana sih cara mengatasi rasa homesick kesepian. Iya betul. Tapi pasti dong, pernah homesick dong. Pasti, Awal-awal masuk kuliah kan ini di mana? Gua di mana gitu kan. Iya betul. Oke nih buat para calon mahasiswa baru yang dengarkan cerita KFB untuk mengatasi sebuah kesepian dari anak kos saya. Gimana nih Kak? Gimana sebagai anak kos? Pertama kali kan dianterin tuh satu keluarga, terus kayak ngerasa oh ya udahlah, pertama-tama tuh pasti berpikir excited banget kan karena di luar Bogor ternyata mau kuliah di UPI gitu. Di luar Bogor terus di Bandung ternyata pas seminggu 2 minggu di Bandung tuh kayak pasti ngerasa homesick kayak jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan Bogor gitu karena ya walaupun masih Jawa Barat tapi tetap aja vibes-nya beda gitu ya, Bogor Bandung pasti beda. Kan biasa pulang ada orang tua gitu. Iya ini. Ini kayak nyari makan sendiri. Iya. Itu aku tebak ya. Sih. Nyari makannya pasti di Gerlong. Bener gak sih? Gerlong apa sih? Gerlong. Iya, Gerlong. Geger Galong kan? Iya, betul. Itu UPI. Dunianya makanan. Dunia makanan UPI. Kuliner. Tapi emang di situ tuh sumber macet. Iya, apalagi pas kemarin puasa. Nah, iya pas kemarin puasa. Nyari takjil. Iya. Macet banget, itu nggak bisa jalan sih kayaknya. Iya sih emang Gerlong tuh sumber macet. Iya, betul. Soalnya waktu kemarin juga pernah ke main ke Bandung, lewatin UPI, wah buset macetnya. Macet banget. Macet parah. Tapi ada culture shock gak dari misalkan dari Bogor itu ke Bandung ada yang wah ini kok gini gitu di Bandung. Ada gak? Ada sih sebenarnya, pertama tuh dari makanan ya. Kalau bubur di sana tuh dia nggak pakai kuah kuning. Nah, iya emang gitu. Di sana tuh buburnya tuh kayak kecap kan, kecap doang kan? Iya, terus nggak pakai yang bumbu kuningnya. Tapi enak. Enak-enak aja sih sebenarnya. Terus cakwe itu kan kalau di kita pakai bumbu kacang. Kalau di sana tuh pakai saus yang padat gitu. Itu aneh banget sih. Baru tahu. Iya. Terus ada beberapa kata kayak bahasa Sunda yang kan karena Bogor kota aku jadi kurang paham juga gitu ya bahasa Sundanya. Nah kalau di sana tuh kayak aku baru tahu arti dari ketang kayak gitu-gitu. Oh iya, apa tuh ketang? Apa? Ketang tuh kayak nggak deh gitu. Jadi kata deh. Oh ketang. Oh jadi kayak gitu ya? Iya betul. Jadi banyak banget. Asik ya. Tapi waktu posisi kayak homesick tuh gimana tuh? Aku karena di kosan karena sendiri saat itu, terus ya udahlah cara mengatasinya ya dengan menelpon orang tua juga. Tapi pernah nangis gak sih? Jujur aku pernah nangis karena homesick, terus kayak ya udah akhirnya video call sambil nangis. Enggak, karena malu kalau nangis sambil video call. Jadi nangisnya dipendem aja gitu. Nangisnya dipendem. Tapi sesekali pernah nangis lah ya. Pernah. Tapi teman-teman kos tuh ada kan ya? Ramai gitu. Ada. Tapi Kak Embri ini suka begadang nggak sih ngerjain tugas gitu? Nah itu tuh yang pengen kita tanya. Karena kan lagi udah mau homesick, harus belajar, nugas di kosan, itu suka sering lebih ke begadang malam buat ngerjain tugas atau ngerjain H-1 deadline. Kalau aku sebenarnya bukan tipe yang deadlineers, tapi
kadang-kadang kalau misalkan deadline-nya mepet ya berarti sesuai deadline aja gitu ya. Tapi kalau misalkan begadang itu sering beberapa kali kayak ngerjain jurnal atau artikel itu dituntut buat UTS kemarin, jadi harus ngerjain begadang sampai malam. Terus juga ikut KBMK. KBMK tuh juga sebenarnya itu bukan untuk tugas ya, bukan untuk dipaksa, tapi karena dosennya maksa untuk diajuin ke fakultas, jadi kita disuruh ngerjain itu. Bahkan sorenya dikasih tahu, malam jam 12 harus dikumpulin gitu. Wah, kacau coy. Berarti rajin ambisius ini Rajin cocok ya? ambisius cocok. Kita hamin jam nih. Tapi ya kayak emang gak capek apa? Itu kan capek banget loh. Betul. Terutama kan sebagai anak kos kan ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi itu gimana cara ngatur waktunya, Kak? Apalagi sebanyak itu. Benar. Ya balik lagi karena kita kalau misalkan kita nih sekarang kita udah tahu tujuan, berarti fokusnya juga sudah tahu gitu prioritasnya. Pertama yang pasti kalau ada tugas ya tugas dulu sebelum ke himpunan atau sebelum ke organisasi. Kalau misalkan tugas yang banyak itu gimana cara ngatur waktunya ya berarti tahu dulu deadline yang termepet dari si tugas itu apa, baru dikerjain yang itu aja. Gitu. Tapi pernah nggak sih merasa capek banget apa yang udah dikasih tuh sama tugas-tugas itu? Kayak pernah. kok ini banyak banget, Kayak, nggak habis habis nih, nggak bisa habis. Pernah. Iya, pernah Gimana banget. tuh Bahkan sebelum Lebaran kemarin 2 minggu itu full banget tugas dan bahkan sekaligusin UTS gitu. Jadi kayak UTS tugas tuh numpuk banget. Itu berarti, capek banget. Kalau kayak gitu sih lumayan sulit juga sih dibayanginnya. Tapi kalau di kelas nih apa nggak ngantuk? Kan suka begadang, ngantuk dong pasti. Iya betul. Tapi kalau ngantuk gimana? beda. Kalau ngantuk, tapi aku berusaha untuk nggak ngantuk, jadi duduknya di depan gitu biar kalau misalkan ya ngerasa ada yang ngawasin lah kalau di depan, kan kalau di belakang kayak ya udahlah gitu. Tapi Jadi karena duduk di depan. cara mengatasi fokusnya di kelas ngantuk tuh di depan ya. Duduknya di depan. Berarti di depan ya. Kayak kita. Kita juga emang tim ngantuk sebenarnya. Makanya duduk di depan. Tapi kayak diri gitu kalau misalnya presentasi apa gitu. Awal-awalnya enggak, karena teman-temannya kan kayak baru gitu ya, takutnya jadi sesuatu gitu. Tapi dulu juga di SMA ya presentasi aja, jadi mikirnya kayak dimanapun ya kita juga bisa gitu. Jadi sekarang sih udah mulai kayak ya udahlah ini nunjukin diri aja kalau bisa presentasi gitu. Oke, mungkin teman-teman calon mahasiswa baru pengen nanya nih gimana cara mendapatkan rasa percaya diri di kuliah gitu. Kan beda kan sama SMA. Iya, kuliah kan beda banget kan sama SMA, apalagi waktu presentasi dong. Iya, benar. Apalagi tekanan dilihatin dosen, tekanannya. Iya benar. Gimana tuh? Kan kalau dulu ya kalau di SMA itu kayak ya udah kalau presentasi bikin PPT ya gitu doang. Kalau sekarang kan dosen juga harus ngembangin, lihat dulu si PPT-nya gimana, terus juga ada format-format terkhusus lah gitu kayak. Jadi harus disesuaikan, terus presentasi gimana buat cara PD-nya itu ya pertama harus nyaman dulu sama kelasnya. Ya kalau misalkan awalnya pasti nggak nyaman lah karena susah beradaptasi. Nah kalau kita udah nyaman, lama-kelamaan juga kita bakal bisa menunjukkan diri gitu. Bener sih. Kayak gue waktu awal tuh kan belum kenal siapa-siapa, itu grogi banget semuanya. Grogi ya? Sama, karena nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Betul. Apalagi awal masuk kuliah, awal ketemu dosen kan digadang-gadang kayak, wah nyeri banget ya. Wah itu awal-awal grogi banget gue. Karena kan beda banget ya dosen sama guru tuh ya, vibes-nya sudah beda. Betul. Beda banget. Kayak Pri nih, mau nanya. Kan UPI kan? UPI Perguruan Tinggi Negeri dong. Itu ada cerita nggak sih kenapa bisa masuk UPI? Jalur apa masuk UPI-nya? Aku alhamdulillah jalur SNBP, jadi raport. Raport. Ya undangan. Tapi sebenarnya dulu tuh karena pengen banget jadi guru gitu. Jadi pendidik lah istilahnya kalau sekarang. Jadi diarahin lah. Waktu itu pokoknya yang eligible itu diarahin sama guru pembimbing masing-masing. Nah, aku kebetulan dapat Ibu Sri waktu itu guru ekonomi di Bintang 2. Jadi karena aku awal PJS juga satu jurusan itu ekonomi. Jadi ya udah jadi aku berkonsultasi sama Bu Sri, terus habis itu ya udah masuk pendidikan ekonomi aja di UPI. Tapi gitu. agak menarik ya. Pengen jadi guru. Tapi tiba-tiba pilih jurusan ekonomi. Iya. Itu kan pengen jadi guru. Guru apa sih sebenarnya? Dulu tuh gak kepikiran khusus guru ini, tapi yang penting jadi pendidik aja gitu, jadi mengajar. pendidik. Tapi kalau misalkan ya jadi dosen mau kali?
Ya pasti mau karena udah berpikir lah lihat-lihat dosen Oh gitu. Tapi emang rencana gimana? rencananya tuh S3. S2. Rencananya S2. Oh, Doain aja. Ya, kita doakan lah ya. Dosen ekonomi nih, calon nih. Amin. Kan kalau di kuliah itu kan lingkungannya kayak kompetitif banget kan ya. Heeh. Nah, itu bikin apa kalau misalkan orang yang introvert nih misalkan tuh bikin insecure lah ya. Nah, jadi pernah nggak sih ngerasa tekanan karena ada kompetitif ini kayak wah gimana nih gua ngelawan dia gitu gimana? Karena nggak sih di kelas ada itu saling bunuh-bunuhan gila ya. Kalau sekarang aku berpikiran nggak ke situ sih. Kalau dulu itu ambisnya bener-bener ambis. Waktu semester 1? Nggak, waktu di SMA. Waktu di SMA. Kayak SMP, SMA tuh bener-bener ambis banget. Kayak bahkan dia dapat nilai besar pun aku kayak kenapa dia bisa aku nggak kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih ke akunya fokus ke proses aku gitu. Misalkan di semester 1 kemarin dapatnya segini, berarti semester 2 harus lebih dari semester 1. Jadi fokusnya ke diri aku bukan ke orang-orang yang biar jadi dia harus aku ini enggak kayak gitu sih. Berarti di kelas pun aman ya? Enggak. Ya, aman. Tapi di kelas Kak Ebri nih, boleh cerita nggak? Di kelasnya tuh gimana tuh vibes di kelasnya itu? Apakah bunuh-bunuhan atau saling bantu? Jujur di kelas itu tuh orang-orangnya sangat berpikir kritis banget. Semuanya? Sebagian besar. Okay. Jadi kalau ada yang nanya tuh kayak udah dimatiin sama pertanyaan-pertanyaan. Iya itu tuh Terus kayak jadinya debat kan, bukan malah saling Iya, jadi malah debat. Iya, jadi kayak debat terus di kelas tuh ya pokoknya intinya ada yang kritis banget, bahkan ada yang detail banget gitu. Jadi kalau tugas ini pun misalkan kayak buat makalah tuh kan ada format khusus sesuai KTI UPI kan. Nah itu kadang kita nyepelein gitu ya, kayak cuman fontnya itu nyepelein kan. Ini ada satu orang yang kayak benar-benar detail banget, iya. Terus kayak kalau tipe pun dia tahu gitu. Jadi ya sedetail itu orang-orangnya. Tuh kayak guys ya. Ngeri ya. Ngeri Di banget kuliah ya. tuh emang banyak Di kuliah tuh kritis kritis Kalau banget. misalkan lu presentasi, hati-hati aja lu. Kalau apalagi lu susah ngomong gitu, introvert, wah. Jangan harap dapet teman yang lu mau. Karena kuliah ini emang beda banget sama SMA coy. Jangan bergantung lah istilahnya kalau sekarang. Jangan bergantung sama mulai kayak introspeksi diri gitu, kayak mulai belajar lah yang tadi bandel-bandel perbaiki gitu. Kayak gua. Tapi selain himpunan, ada lagi nggak sih yang Kak Ebri lakuin apa? UKM. Buset, udah himpunan UKM. Gimana coba manage waktunya? Ya aku ikut UKM Kopma, Koperasi Mahasiswa di UPI. Ya. Itu tuh ngapain aja? Koperasi baru dengar. Jadi sebelum kan biasa kalau kita masuk sesuatu organisasi pasti ada diklatnya gitu ya. Jadi kita ikutin dulu alur diklatnya, terus habis itu kebetulan karena aku udah dari semester 1 jadi semester 2-nya itu ada oprek. Nah, baru nanti setelah kita ngisi administrasi wawancara baru masuk ke panitianya gitu, kayak bukan panitia sih, lebih ke masuk ke kopmanya gitu. Itu tuh nanti ngapain aja di kopma itu? Banyak kegiatannya, jadi kayak contohnya IBM gitu, jadi kita belajar bisnis. Terus kalau LP2K itu kayak melatih kayak public speaking dan lain sebagainya. Banyak kegiatannya ya berarti? Iya, banyak. Nah ya guys ya, buat yang nggak tahu UKM itu kayak eskul kan? Iya, kayak eskul. Iya, ibarat eskul. Jadi waktunya pun beres matkul nggak sih? Iya, ada beberapa tapi kadang fleksibel sih sebenarnya waktunya fleksibel ya. Tapi ada bentrok kan nggak kadang sama matkul? Pernah nggak bentrok gitu? Karena kan pernah. Kayak Ebri udah mau kelas. Kelasnya kan bisa sampai sore kan? Iya, betul. Bisa sampai sore kuliah tuh. Iya, kalau kuliah tuh nggak nentu dari jam segini sampai jam segini. Beda banget sama sekolah. Tuh. Pernah bentrok, cuman karena tahu apa ya, kalau di Kopma tuh misalkan ada acara kegiatan ini gitu, kalau misalkan di himpunan ini, jadi aku cari yang terpenting aja sih menurut aku. Kalau misalkan aku perlu di himpunan, berarti aku ke himpunan dulu gitu. Jadi nyesuaiin aja sama kegiatan. Menyesuaikan aja ya. Tapi kalau di himpunan tuh sepadat apa sih himpunan UPI? Nah. Kalau aku kan sendiri nama himpunannya HMPE gitu ya. Kalau dulu pas aku semester 1 belum masuk himpunan, itu setiap minggu pasti ada proker. Wah. Ya jadi sekalian apa sih osjur ya, osjur tuh namanya kalau aku section. Terus setiap minggunya osjur, terus kadang dibarengin sama proker mereka. Kita yang maba-maba ini harus ikut proker mereka gitu. Jadi ya tapi itu sibuk. Pernah nggak cemas atau stres kayak Ebri dalam mengikuti semua ini? Pernah nggak cemas sama stres? Pernah. Apalagi kayak jauh dari keluarga, terus kita sendiri, tugasnya banyak banget, itu stresnya
stres banget sih. Itu biasanya ngapain kayak beli kalau stres? Apakah healing sama teman gitu keliling-keliling Bandung atau jajan gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk keliling-keliling aku lebih milih untuk tidur sih di rumah karena jujur aku introvert juga. Setuju. Jadi mencas dirinya mending ya udah tidur terus pas bangun energinya ada lagi. Tidur di kosan. Lagi kalau introvert tuh kalau misalkan nongkrong rame-rame tuh wah capek banget. Setuju. Capek banget tuh banget. Iya benar. Apalagi bisa, aduh udah rame, ngantrinya panjang. Gue apalagi gini introvert sendiri, teman-teman lu extrovert, wah disedot energi lu, wah capek banget itu semua. Bahkan dengan orang ngomong aja kadang capek. Benar. Tapi di sini nggak capek kan? Iya. Enggak. Oke. Belum. Masih aman. Kalau boleh tahu di Bandung tuh kan lingkungannya beda banget kan sama di Bogor. Menurut Kak Ebri tuh di Bandung tuh lingkungannya kayak gimana? Kalau yang aku rasain, jujur aku nggak bereksplor Bandung banget gitu. Jadi cuman kayak sekitar kampus, sekitar kosan kayak gitu-gitu. Jadi belum tahu banyak tentang Bandung sejujurnya. Jadi kalau pertemanan, aku juga ada teman dekat yang ada cuman yang kayak teman doang gitu. Jadi ya gitu ya. Iya, Emang kampusnya gitu. Harus, iya. Ada cuman teman sebatas kenal sama teman-teman yang beneran teman. Seenggaknya punya satu atau dua yang beneran itu membantu banget kalau misalkan lagi terpuruk ya. Ya walaupun kita nggak boleh bergantung tapi tetap aja kita pasti butuh gitu. Namanya juga manusia, manusia. Malu sosial. Di TikTok kan sempat ramai tuh kalau pertemanan di kampus tuh saling Iya. Gimana sih? Bener gak sih? Nah, yang dikatain di TikTok atau di sosmed? Menurut Kak Ebri nih, Pak atas pengalamannya di UPI. iya benar-benar. Sebenarnya nggak seserem itu sih kalau yang aku rasain sekarang ya. Kalau temen aku mah sport aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita butuh ebook, dia kirim gitu. Jadi saling membantu. Kalau misalkan aku nggak tahu ya diajarin. Cuman nggak tahu kalau di luar circle yang lain kayak gimana. Mungkin emang ada yang ngerasain seserem itu gitu. Kayak cuman butuhnya doang ke kita, nggak ke orang gitu. Saling manipulasi itu paling ada sih di yang lain ya. Nggak, soalnya kita nggak menemukan misalkan di circle kita. Cuman paling ada lah di yang lain. Jadi hati-hati aja guys. Orang Tapi harus pinter-pinter sih. Kak Ebri kan introvert nih ya. Ya. Itu buat menyeimbangkan kegiatan sosialnya sama orang-orang sama belajarnya gimana tuh? Kalau aku ke sosial itu kalau misalkan udah teman deket pasti aku jadinya lebih banyak ngomong. Karena gitu nyaman. Kalau nyaman tuh ya wah ngereok. Kalau misalkan udah nyaman tuh enak. Tapi kalau misalkan nggak dikenal tuh masih kayak ya gitu. Jadi kayak kalau udah nyaman aku pun bakal kebuka gitu. Jadi untuk kalau misalkan kita udah dekat terus masuk himpunannya karena dekat teman-temannya pasti aku juga kebuka aja gitu, nyaman, terus juga enjoy ngejalanin proker-prokernya, contohnya kayak gitu sih. Introvert emang gitu sih. Gue juga sekarang gitu. Kayak misalkan kalau misalkan belum kenal gitu, apalagi masuk ke ruangan yang ini himpunan tuh di Unpad. Ruang studio. Iya, ruang studio tuh gua. Tapi kalau di sana kan kayak Ebri ini kan pasti kan udah mau organisasi. Itu apalagi UKM, itu kan pasti ketemu orang-orang baru. Iya betul. Capek gak sih? Jujur capek banget. Capek banget ya. Boleh jujur waktu posjur itu kan diwajibkan berkenalan sama kating. Oke. Itu sehari itu bisa kayak 15 kating kayak gitu-gitu. Karena kan emang mahasiswa banyak, banyak banget. Iya. Kayak capek banget. Aku bahkan waktu itu pernah gak nyelesain tugasnya karena capek banget. Jadi kayak udah mending pulang daripada nanti sakit. Karena ternyata interaksi sama orang tuh menguras energi banget. Bener sih. Jadi buat mengatasi perasaan itu Kak Ebri mending pulang. Mending kayak istirahat dulu sebentar. Emang itu perasaan campur aduk sih. Capek banget. Soalnya nggak bisa dibablasin. Padahal nggak ngapa-ngapain. Iya nggak apa-apa, cuma ngobrol gini aja. Ngobrol dengerin. Capek. Tapi emang kenapa ya? Introvert lah. Emang gitu sih introvert. Coba Kak Ebri punya gak pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah gitu, gimana? Pokoknya jangan bergantung sama orang lain karena
Karena apa ya, beda banget lah pertemanan di kuliah itu. Jadi kalau misalkan dulu di SMA kayak kita apa-apa pasti ke teman apa satu kelompok. Kalau sekarang mah kayak ya harus bisa mengendalikan diri gitu, nggak bisa dikendaliin sama orang lain. Itu pertama. Yang kedua, karena aku ada penyesalan sih dulu karena gimana ceritanya? SNBP ya, jadi selama 3 bulan itu aku nggak belajar. Kan nungguin masuk kuliah kan hampir lama banget ya 3 bulan. Terus jadinya agak gimana ya, karena otaknya nggak dipakai kali ya, agak ngelek gitu, jadi belajarnya harus lebih pas masuk kuliah. Jadi mending selama 3 bulan itu seenggaknya baca-baca apa kayak gitu, jangan kosong banget. Bener guys, gitu. sumpah kayak gue juga waktu 3 bulan itu kayak buang-buang waktu aja gitu, kayak tidur, main, makan, wah itu ngaco sih. Gue mending upgrade diri sih, Pak. Iya bener, ya, mending kayak ngasah skill apa gitu. Skill apa yang berguna di kuliah itu, wah. Iya, itu pokoknya 3 bulan jangan disia-siakan nanti itu ngaco tuh. Meskipun lu udah keterima ya, lu keterima SNBP ya. Soalnya mikirnya kan udah keterima terus kayak ya udah nunggu aja. Maksudnya 3 bulan itu sayang banget gitu. Iya sayang banget coy. Itu otak tuh kayak kalau nggak digunain lagi kayak nantinya sayang. Ya, mending dipergunakan apa kayak mengasah skill atau apa gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah keterima SNBP, lu jangan santai lagi lu. Jangan. Mending apa kan pelajarin materi-materi kan kadang di web Univ tuh suka ada kan prodi ini mata kuliahnya apa lagi. Iya, cari tahu terus kayak belajar dikit-dikit. Jadi pas masuk tuh kayak udah punya udah tahu lah apa dasar-dasarnya gitu. Gue tuh sebenarnya kaget juga waktu awal-awal. Ini kok mikroekonomi apa? Gue nggak tahu makro mikroekonomi. Wah, kacau sih itu. Gue nyesel. Gue juga nyesel itu. Sama. Itu penyesalan aku sih jujur. Nyesel banget soalnya. Jadi belajarnya harus ekstra banget pas masuk gitu. Benar-benar. Terakhir deh nih ya. Terakhir. Sepatah dua kata untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke UPI. Nah, di UPI ada apa sih? Ya. Ada Isola. Iya bener cowok Isola tuh, Anjika bos. Dia lagi filmnya. Anjika bos. Nggak, waktu itu kan kalian tahu kan SNBP terbanyak pendaftarnya itu sekarang di UPI. Iya. Jadi tahu. pasti banyak juga yang ketolak kan. Jadi kalau kalian masuk UPI jangan menganggap enteng gitu ya, walaupun ya maksudnya itu sama-sama PTN gitu, jadi jangan menganggap mudah karena setiap kita punya pilihan itu pasti ada risikonya gitu. Jadi ke UPI pun ya kalian harus mempertimbangkan sesuatu gitu, mencari peluang, terus juga nggak asal-asal aja gitu dengan nilai segini ya gue bisa masuk UPI, tapi enggak gitu, banyak pertimbangannya juga kalau masuk UPI. Oke, jadi itu ya guys, dengerin ya. Ini sedikit cerita pengalaman dari Kak Ebri. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Ebri, makasih udah nyempetin waktu, udah cerita-cerita, sharing-sharing pengalamannya kan ya di sini. Oke, makasih ya Kak Ebri, makasih udah datang di podcast Boleh Bicara. Dadah. Selamat datang di podcast Boleh Bicara. Oh iya. Oke. Gimana? Gini. Udah. Oke, terima kasih Kak Ebri. Alhamdulillah.